Dalam bukunya Bertrand Russell, Berpikir ala Filsuf, dia mencoba untuk sedikit menggelitik kita untuk mengatakan bahwa jauh lebih baik duduk sejenak bersama dengan Galileo dan Newton daripada duduk bersama dengan Socrates dan Aristoteles. Mengapa bisa demikian? Selamat datang di channel Bukan Ahli Filsafat. Baik, teman-teman, kita bahas tentang, sebenarnya bukan statement itu, kita akan berpikir tentang, membahas tentang filsafat kecoa, ya. Tapi sedikit kita kutip pemikiran Bertrand Russell dalam buku ini, ya. Ya, jadi mengapa kemudian Bertrand Russell mengatakan jauh lebih baik duduk sejenak bersama dengan Newton dan Galileo jauh lebih bermanfaat daripada duduk dengan Aristoteles dan Socrates. Sebenarnya beliau hanya menyampaikan bahwa seringkali dalam konteks berfilsafat atau berlogika, beliau menangkap bahwa semangat Newton dan Galileo itu memang merujuk, ya, berfilsafat merujuk pada fakta-fakta. Sementara Socrates dan Aristoteles nirfakta atau tanpa melibatkan fakta-fakta. Jadi sebuah proses abstraksi, deduktif yang kemudian tidak berujung pada penunjukan pada soal fakta-fakta yang dibicarakan. Tetapi saya yakin bahwa keempatnya itu pasti memberikan sumbangan yang berarti pada konteks-konteks tertentu, ya. Bahkan jauh lebih dari itu, dia bisa menstimulus kita untuk berpikir, memasuki sebuah gelanggang kehidupan ini untuk memaknai fakta-fakta, ya, yang ada, yang bersebaran, berserakan di jalan-jalan, sepanjang jalan kehidupan kita. Wah, sepanjang jalan kenangan kayaknya. Baik teman-teman, kita akan bahas tentang filsafat kecoa ini. Nah, filsafat pada satu konteks tertentu, ya, tidak akan berguna, ya, kalau kemudian hanya merupakan sebuah aktivitas hobi atau kesenangan, ya, berpikir yang kemudian tidak dikorelasikan atau dihubungkan dengan persoalan fakta-fakta sosial, fakta-fakta kedirian kita, kehidupan kita, yang kemudian sekedar kita olah nalar atau olah pikir tanpa bermaksud atau berkomitmen menjadikan filsafat ini sebagai sebuah jalan untuk memeriksa, untuk memahami sampai kedalaman tertentu tentang keberadaan diri kita. Ya, bagaimana kemudian kondisi kita dan quo vadis atau mau kemana kita dalam perjalanan hidup selanjutnya. Istilah filsafat kecoa ini atau kecoa itu saya dengar ketika sahabat saya Pak Peter Randanbua, seorang penulis dari buku DNA Leadership, seorang yang kandidat doktor kita yang akan segera menyelesaikan buku, ya, terkait dengan bagaimana DNA sosial dan sebagainya untuk menjelaskan mengapa seseorang bisa berperilaku seperti itu dalam kehidupan masyarakat yang dibaca dalam konteks keberadaan golongan darah dan DNA-nya. Nah, beliau mengatakan pada suatu fase tertentu ketika dia mencoba untuk menyimpulkan kondisi, ya, saya pada waktu tertentu seperti seorang kecoa, ya, kecoa yang terbalik. Nah, artinya kecoa yang terbalik itu apa? Beliau mengatakan bahwa Anda punya potensi, Anda punya sesuatu lah, you have something, ya, yang kemudian bisa membuat apa yang you miliki itu bisa mengubah situasi kehidupan dari sebelum yang kurang dianggap ideal menuju pada sebuah fase atau tahapan yang ideal. Nah, kemudian sambil kami berbincang dan tertawa terkait dengan bahasa itu seperti sebuah kecoa. Nah, kita tahu bahwa kecoa ini, sekalipun binatang ini adalah binatang yang dipersepsi kurang nyaman kehadirannya dalam rumah kita, saya ingin melihat bahwa kecoa ini memiliki, katakanlah dia memiliki kemampuan, potensi kedirian kecoa itu yang sebenarnya bisa
ya, kita renungkan melalui peristiwa ini, cerita yang kami bangun bersama. Jadi kalau kita lihat kecoa itu, teman-teman, dia adalah satu spesies yang punya, katakanlah jenisnya ada sekitar 4 ribuan ya. Sebut saja yang paling sederhana, dia memiliki 2 potensi dari banyaknya potensi yang tentu saya sendiri tidak tahu, belum memfilsafati kecoa itu pada diri kecoa itu. Ya, hanya bicara tentang bagaimana menjadikan kecoa itu, keberadaan kecoa itu sebagai sebuah pantulan atau refleksi untuk memaknai sebuah kehidupan, untuk mengerti situasi yang saya hadapi. Jadi di samping dia memiliki sayap yang bisa membuat dia terbang sekalipun dalam jarak yang pendek, tetapi dia memiliki kecepatan di dalam bergerak lewat kaki-kakinya. Ya. Tapi 2 potensi itu akan padam, 2 potensi itu tidak akan berdaya sama sekali kalau kemudian kalau kemudian dia berada dalam kondisi terbalik, ya, kecoa yang terbalik. Nah, sehingga Anda pernah melihat, ya, saya sendiri pernah menyaksikan bagaimana kecoa yang terbalik, sehingga dia menggerak-gerakkan kakinya, sayapnya, Pak, dan tidak bisa membalik keberadaan dirinya. Dia harus membutuhkan satu situasi tertentu yang ditambahkan pada lingkup dirinya. Misalkan, ya, dia membutuhkan pegangan yang lain. Ya, kalau dia bergerak-gerak di udara seperti itu, ya sampai bulan purnama pun dia tidak bisa membalik dirinya. Ya, dan saya pernah melakukan treatment atau uji coba. Saya kasih dia sesuatu, atau kemudian saya balik, baru dia berlari kencang. Inilah kondisi di mana pada satu fase tertentu dalam hidup kita, sekalipun kita adalah makhluk yang memiliki multi talent, multi bakat, ada saat seperti kita tidak berdaya untuk menggunakannya itu untuk mengubah situasi diri kita dari satu keadaan tertentu kepada keadaan yang lain, dari satu keberadaan tertentu kepada keberadaan yang lain. Nah, ini kan merupakan sebuah tragedi atau ironi. Nah, mari kita bercermin pada konteks filsafat kecoa ini. Ya, kita perlu kehadiran orang lain. Kita perlu sebuah situasi yang lain, pegangan-pegangan yang lain. Sehingga ini menggerakkan kita pada sebuah upaya untuk menghadirkan diri kita, bukan hanya dalam konteks kesendirian kita, tetapi dalam konteks kebersamaan dengan yang lain, sehingga dia mampu melihat apakah ada satu kondisi di mana kita seperti kecoa yang terbalik, yang tidak bisa membalikkan keadaan. Nah, sehingga kita membutuhkan uluran tangan orang lain, uluran tangan perubahan-perubahan situasi yang berbeda untuk menjadi sebuah pegangan bagi kita untuk membalikkan keadaan. Nah, apakah teman-teman berada pada satu situasi seperti kecoa terbalik? Yuk, mari filsafati kehidupan kita, keberadaan diri kita yang penuh potensi, namun belum bisa memaksimalkannya. Bukan partai politik, bukan partai politik. Ini kita punya channel satu, bukan partai politik, soal politik. Bukan ahli filsafat, menjadi ruang bagi kita untuk berefleksi bersama, ya, menjadikan kehidupan ini menjadi jauh lebih baik lagi dengan memfilsafati kehidupan kita, kehidupan sosial, dan yang lain-lain. DLL, bukan ahli filsafat.